Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Atika Hirnisa. Di video ini aku mau ngerekomendasiin salah satu drakor favorit aku yang judulnya adalah Replay 1988. Nah, kenapa sih aku pengen banget ngerekomendasiin drakor ini? Karena dari seluruh drakor yang aku tonton, menurut aku ini salah satu drakor yang banyak banget nilai kehidupannya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, dan juga banyak banget keseruan-keseruan di dalamnya yang pasti sepanjang nonton tuh dicampur adukin gitu emosi kita. Ada nangisnya, ada happy-nya, terus ada juga pelajaran yang kita dapet. Jadi nggak cuman senang-senang doang selama nonton dari episode 1 sampai episode terakhir, tapi juga banyak pelajaran hidupnya. Nah, aku mau kenalin siapa aja sih pemainnya di drakor ini. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama ada Lee Dong Hwi. Nah, dia ini berperan sebagai Ri Jun Yeol. Ri Jun Yeol ini salah satu dari keempat sahabat ini. Nah, terus selanjutnya ada Lee Hyeri. Lee Hyeri ini dia berperan sebagai Doksun. Nah, paling banyak tuh perannya nih nanti dimainin sama Lee Hyeri ini nih, sama Doksun ini. Selanjutnya di sebelah Lee Hyeri di sini ada Go Kyung Pyo. Go Kyung Pyo ini dia berperan sebagai Sanwoo. Dia ini sebagai seorang anak yang pinter, terus dia juga jadi ketua kelas, tapi sayangnya keluarganya ini nggak lengkap gitu, karena dia kehilangan ayahnya saat dia SMP. Nah, di samping Sanwoo di situ ada Ri Jun Yeol. Terus dia ini berperan sebagai salah satu anak orang kaya yang dia anak dari keluarga yang paling kaya di lingkungan mereka. Nah, sebelahnya ada Park Bo Gum. Park Bo Gum ini dia berperan sebagai Choi Taek, yaitu sebagai atlet baduk. Baduk tuh kayak permainan catur gitu kali ya, tapi di Korea tuh namanya baduk. Nah, dia tuh berperan sebagai seorang atlet baduk, tapi dia sebenarnya masih SMA, cuman dia nggak sekolah karena dia memilih untuk jadi atlet. Nah, oke, biar nggak penasaran, kita langsung lihat aja trailernya Replay 1988. 가위바위보! 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 아싸! 나 라면 잘 못 끓이는데. 웃기시네. 너 정봉이 때문에 맨날 라면 끓이잖아. 빨리 갔다 와. 이씨. 아, 배고파, 빨리! 야, 되게 오랜만에 하는데 라면이 뭐야? 시켜 먹자. 어? 어때? 나 라면 먹고 싶은데. 어이씨. 니가 나올 때까지 키지 마. 어? 나라반도 안 봤어. 야. Ya, loading. Sabar ya guys. Videonya loading. Nah, ini mereka lagi kumpul di rumahnya Choi Taek nih. Jadi kayak markas mereka kumpul bareng di rumahnya Choi Taek, nonton, main, makan. 맞다. 희동이 너 내 안 까먹었지? 와, 저거 지가 기억하고 싶은 것만 기억하는 거 봐. 너 까먹었지? 내일 다 같이 종로에서 영화 보기로 했잖아. 내가 종로 극장까지 가서 예매했거든. 1시간 주셨어. 이씨. 기억났다. 근데 나 내일 대회 있는데 끝나면 아마 저녁쯤 될 거야. 야, 그래서 저녁에 보기로 한 거잖아. 너 늦게 끝난다 그래서. 너 다 까먹었냐? 아, 맞다. 아, 맞다. 최택사범님. 극장이 어딘지는 아세요? 종로로 가면 되잖아. 단성사? 맞지? 맞는데 넌 그냥 기원해서 기다리고 있어. 우리가 데리러 갈게. 됐어. 내가 극장도 못 찾을까 봐. 너 못 찾아. 어차피 가는 길이니까 우리가 기원 앞으로 갈게. 괜히 혼자 택시 타고 이상한 데 내려가지고 헤매지 말고. 알았지? 어디 가지 말고 누나 기다리고 있죠? 어? 근데 너 진짜 극장 오랜만에 가는 거 아니야? 중3 졸업할 때 가고 안 갔지? 저번에 나랑 갔어? 그래? 재밌었냐? 뭐 봤어? 얘는 모르지. 쭉 잤거든. 이틀 밤 새고 왔더라고.
Nah, tadi kan udah lihat tuh videonya. Jadi ada 4 sahabat Kak. Tadi aku kayak belum sebutin dari Junhyol tuh dia berperan sebagai Jang Hwan atau biasa panggilannya itu Jungpal. Nah, dari 4 sahabat tadi, Doksun tuh perempuan satu-satunya. Tapi Doksun karena walaupun dia perempuan satu-satunya justru dia yang bikin rame persahabatan mereka gitu, karena tingkah konyolnya Doksun, tingkah lucunya Doksun gitu. Dan Choitek tadi kan kalian lihat ya, Choitek itu karena dia nggak sekolah jadi dia sebenarnya pintar, cuman tuh karena nggak sekolah jadi dia tuh kayak kurang gaul dan terkesan lugu gitu ya dibandingkan ketiga temennya yang lain. Tapi untungnya teman-teman ini tuh kayak selalu ngerangkul dia, kayak ayo tetap bisa gaul asalkan selama Choitek tuh main sama mereka bertiga gitu. Nah, sekarang kita lihat nih ya, di sini ada foto sekampungnya warga Replay 1988. Dimulai dari ujung tuh ada ayahnya si siapa tadi aku lupa namanya, Lee Dong Hui, dia berperan sebagai siapa itu ayahnya. Nah, dia tuh kepala sekolahnya. Nah, aku juga baru tahu dari drakor ini kalau ternyata sekolahan Korea zaman dulu itu tuh dipisah. Nggak tahu ya, mungkin sekarang juga masih ada kali ya sekolahannya dipisah juga, mungkin ada kali ya. Jadi sekolah khusus laki-laki dan sekolah khusus perempuan. Nah, ayahnya si Lee Jung Hui dia ini berperan sebagai kepala sekolahnya sekolahan laki-laki. Nah, di sebelahnya ini ada ayah Jang Hwan. Nah, ini tuh kayak apa ya, bapaknya tuh suka ngelawak tapi lawakannya tuh beneran lawakan bapak banget yang bahkan terkesan garing dan gak lucu sebenarnya, tapi bapaknya tetap seneng ngelawak. Sampai ibunya Jang Hwan tuh sampai kesel banget sama bapaknya. Nah, di samping bapaknya Jang Hwan di situ ada ibunya Sanu nih, ibunya Sanu yang mana aku tunjukin ya, ibunya Sanu yang ini nih. Terus sebelahnya ibunya Sanu ada ibunya Doksun, cantik banget ya ibunya Doksun ya. Nah, di sebelahnya ini ada ibunya Jang Hwan. Nah, dia tuh karena dia ini ibu yang paling kaya di lingkungan mereka dan selalu pakai dikenalnya itu ikoniknya itu dia selalu pakai kardigan motif lareng-lareng. Jadi dia dikenalnya sebagai ibu Cita. Dan mereka bertiga ini lucu banget karena model rambut pada tahun 1988 tuh ibu-ibu model rambutnya kayak gitu, keriting-keriting kayak gitu. Nah, di sampingnya ibunya Jang Hwan di sini ada bapak yang pakai jas, itu bapaknya Doksun. Nah, itu juga lucu, tapi itu lucu beneran walaupun kadang kalau ngomong suka kasar gitu ya. Dan yang menonjol sifatnya dari ayahnya Doksun ini adalah bapaknya itu adalah orang yang gak enakan banget. Jadi setiap dia pulang kerja pasti selalu dia tuh beli segala sesuatu karena cuman gak enakan doang sama penjualnya gitu. Bahkan walaupun mereka keluarga miskin nih, bapaknya tuh selalu aja ngebeli barang terus sampai setiap bapaknya pulang kerja selalu dimarahin sama ibunya. Nah, di samping bapaknya Doksun nih di sini nih, nah itu tuh bapaknya Choitek, sama kayak Choitek, mungkin Choitek turunan dari bapaknya kali ya, yang bapaknya tuh pendiam, jadi Choiteknya tuh juga pendiam juga gitu. Nah, di bawahnya di sini ada Durung Yong, ya aku inget namanya Durung Yong. Dia tuh bandel, anak yang bandel banget. Bahkan dari keempat sahabat itu yang paling bandel tuh Durung Yong ya. Dan kalau misalnya mereka bandel itu pasti yang ngajakin Durung Yong. Nah, di sampingnya ada Sanu. Nah, dia mangku adiknya nih yang perempuan, itu adiknya Sanu. Jadi walaupun karena ayahnya udah meninggal, mereka kan serumah tinggal bertiga doang, ibunya, Sanu sama adiknya. Sanu tuh jadi sayang banget sama ibunya sama adiknya gitu. Nah, di sampingnya ada Doksun. Nah, di samping Doksun ada Jang Hwan atau Jungpal. Nah, di sampingnya ada Choitek. Di bawahnya sini nih, ini tuh kakaknya Jang Hwan. Namanya siapa ya? Aku lupa lagi namanya siapa. Itulah pokoknya kakaknya Jang Hwan. Nah, yang lucunya ini kakak Jang Hwan ini tuh dia udah tes masuk kuliah tapi nggak lulus sampai udah berapa tahun gitu. Dia selalu ikutan, setiap tahunnya selalu ikutan masuk tes perkuliahan tapi nggak pernah masuk sampai, dan orang tua itu sampai kayak udahlah ibu nggak berharap banyak sama kamu gitu, yang penting kamu belajar aja yang rajin biar kamu bisa masuk kuliah. Tapi anaknya ini dia tuh nggak suka belajar orangnya, dia senang melakukan apapun, senang masak, senang ngapain, bantuin orang. Dia tuh senang, yang nggak dia senang cuma satu, belajar. Jadi makanya dia nggak masuk kuliah ya, karena nggak lulus. Nah, di sampingnya di sini ada kakaknya Doksun, perempuan di pakai kacamata, namanya Bora. Nah, Doksun sama Bora ini tuh selalu berantem, dan berantemnya tuh
beneran gambarin keluarga banget sih ya, berantemnya kakak dan adik gitu. Jadi lucu aja sepanjang nonton itu tuh ngelihat berantemnya mereka. Nah di sampingnya ini ada adik Doksun, namanya siapa ya aku juga lupa. Nah ini tuh dia anak terakhir tapi wajahnya yang paling tua. Sampai sering dikata-katain sama bapaknya sendiri gitu. Nah rame banget kan satu komplek ini nih, mereka tuh tinggal satu gang dan bukan cuma sekedar tetanggaan doang. Dan ini sih pelajaran yang aku ambil dari film ini, mereka tuh bertetangga tapi nggak cuman sekedar apa ya, tetangga yang cuman saling sapa hai gitu, tapi beneran kerasa banget kekeluargaannya yang kayak kalau misalnya masak gitu kan, makan malam saling tuker-tukeran makanan gitu, ngirim ke rumahnya si A, misal kayak Doksun disuruh ngirim ke rumahnya Janghwan, terus ibunya Janghwan juga nyuruh Janghwan ngirim ke ibunya Sanwoo gitu, terus ibunya Sanwoo minta tolong kirim ke rumahnya Choi Taek. Nah gitu saling tuker-tukeran makanan gitu. Terus kayak ibunya juga sering nongkrong di depan rumahnya ngobrol bareng gitu. Nah terus yang menurut aku wow banget tuh adalah ibunya Janghwan sih ya, dia kan yang paling kaya ya, dan saat itu tuh orang kaya tuh bener-bener segitu aja tuh udah kaya banget, kayak dia bisa nyetok briket sampai 1 gudang gitu. Dan briket itu tuh kayak gas ya, jadi kalau sekarang kan masak pakai gas, jadi dulu tuh briket itu dipakai buat masak, gantiin gas sama buat penghangat ruangan karena kan cuaca di Korea dingin. Nah setiap rumah itu pasti biasanya tuh selalu harus nyetok briket, harus punya briket gitu. Nah karena mereka ini sekitarnya ini orang-orang yang mungkin ya biasa aja, menengah ke bawah gitu ya kalangannya, kayak keluarga Doksun, keluarga Sanwoo tuh menengah ke bawah. Ibu Janghwan tuh selalu kayak yaudah kalau habis briketnya ambil aja punya aku gitu. Terus kayak contoh lainnya ibunya Janghwan misal perawatan gitu kan, orang kaya perawatan. Nah perawatan dulu tuh bukan ke klinik dateng gitu, tapi orangnya yang perawatan yang ngerawatnya datang ke rumahnya kan. Nah kalau misal ibu Janghwan mau perawatan pasti selalu ngajak ibu-ibu yang lain gitu. Jadi kayak bener-bener mencerminkan banget gimana sih bentuk kekeluargaan yang baik gitu. Bahkan sampai ada satu scene ada yang ulang tahun, mereka saling ngucapin gitu. Jadi yang berteman, yang deket bukan cuma anak-anak doang, tapi orang tuanya juga saling deket, saling cerita, saling curhat gitu. Jadi hebat banget sih. Nah kita lihat ya sih. Nah ini dia slide selanjutnya nih. Salah satu yang menunjukkan kedekatan mereka adalah mereka ini kan anak SMA ya, yang saat itu tuh udah kelas akhir SMA deh, jadi mau masuk kuliah. Nah terus kan mau les, tapi kalau les bayar mahal kan. Akhirnya sama ibunya Janghwan dan FYI kakaknya Doksun itu Bora, dia itu kuliah di Universitas Seoul kalau nggak salah ya, Universitas Seoul. Jadi dia anak pinter kan, dan dia ini kuliah ambil jurusan matematika, jadi pinter banget. Nah akhirnya sama ibunya Janghwan dipanggil kakaknya Doksun, Bora disuruh ngajarin anak-anak sekomplek itu dan dibayar sama ibunya, dan akhirnya mereka jadi belajar bareng. Tapi di satu kelompok belajar itu Doksun sama Dorunggang ini adalah murid yang paling tertinggal karena mereka tuh udah malas belajar di sekolah. Terus pas lagi belajar kelompok itu juga mereka malas belajar juga, malah ngelawak, malah bercanda. Dan lihat aja nih di sini gambar mereka malah nyanyi berdua. Gitu deh. Nah untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja nih nonton Reply 1988 di aplikasi View atau bisa juga di Netflix. Nah FYI aja, Reply 1988 ini ditayangin sama channel TV Korea yaitu TVN, yang udah banyak banget juga ngeluarin drakor-drakor lainnya. Dan salah satu ciri khas TVN itu drakor ini selalu memberikan nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi di sini yang bisa kalian highlight adalah nonton drakor tuh bukan cuma senang-senang doang ngelihat pemain yang ganteng-ganteng doang, bukan, tapi banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu deh guys. Oke, thanks for enjoying my video. Aku harap kalian bisa nikmatin video aku, kalian seneng ngedengerin spill atau apa ya, kayak aku nyampein tentang drakor ini gimana. Semoga kalian jadi tertarik juga buat nonton ini, atau bahkan kalian yang udah nonton drakor ini kalian ngerasa relate sama penyampaian aku. Thanks
for enjoy my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.